Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Esra 4 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel, serta rekan-rekannya yang lain, kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram, dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa, dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang dari Erech, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain di sebelah barat Sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat, maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja, dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan.
kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Maka raja mengirimkan surat jawaban ini kepada Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain. Seberang Sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang Sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Demikian pembacaan firman. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman. Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Aku berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.
Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suara jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikian. Terima kasih pada ibu-ibu lektor. Silakan Pak Paul. Haleluya. Luar biasa ya. Berbahagialah orang yang selalu mencari damai dalam hidupnya ya. Yang orang yang merelakan, ikhlas ya, merelakan. Nah, dia lebih mengutamakan damai ya, bahkan daripada kebenaran yang dia yakini. Ya. Waktu ketika Esra Soru kata Tuhan lebih cinta kebenaran daripada damai. Itu salah ya. Salah ya. Karena orang yang membawa damai disebut dengan anak-anak Allah. Orang itu punya kebenaran sendiri-sendiri ya. Esra Soru punya kebenaran sendiri, saya punya kebenaran sendiri, Muri Wali punya kebenaran sendiri, semua orang punya kebenaran sendiri. Dan karena orang-orang tidak mau mencari damai, tetapi lebih mengutamakan kebenarannya masing-masing, maka orang bunuh-bunuhan, termasuk orang Kristen. Apalagi orang Islam, yang sudah tertulis nyata-nyata demikian. Sesama orang Kristen aja, kalau beda bunuh-bunuhan. Ya kan? Kita pernah terjebak selama 300 tahun. Ya, bunuh-bunuhan. Nah,
Kenapa? Yaitu karena ilusi agama. Ya, karena kita terjebak di dalam ilusi simbol-simbol ritual agama. Ketika ilusinya kita disenggol orang, ngamuk, ya kan? Ketika simbol dari ilusinya kita disenggol orang, yaitu tokoh-tokoh agamanya, ulama-ulamanya, pendeta-pendeta disenggol orang, ya ngamuk, ya kan? Nah, seringkali kita begitu kan? Kalau ilusimu diganggu, karena kan marah kan. Nah, tapi orang-orang yang tidak terjebak di dalam spirit Babel, kemarin kita sudah belajar spirit Babel, ya, sehingga dia tidak hidup di dalam ilusi ritual dan simbol-simbol agama, maka dia nggak pernah terusik, ya, dia tidak akan terusik karena agamanya diganggu, karena agamanya itu bukan semua, dia nggak bisa mengusik apa yang mau diusik, kalau semua itu ada di alam roh, ya kan, baitnya adalah alam roh. Ya kan? Imannya alam roh. Yang dia sembah adalah alam roh. Yang mau diusik apanya? Ya kan nggak bisa. Nah, kalau kita marah ada gereja dibom dibakar. Ya kemarahan itu sama dengan seperti ketika orang-orang membakar vihara kelenteng ya waktu dibakar itu ya di Tanjung Pinang ya. Sama mana Tanjung Balai. Sama kemarahan itu sama seperti itu bukan karena mereka membakar rumah ibadah Kristen bukan, tetapi karena mereka ya mempersekusi minoritas, memperlakukan minoritas dengan semena-mena. Jadi bukan masalah rumah ibadahnya ya. Kalau kita marah itu karena itu. Ya, kalau mereka mempersulit izin pembangunan gereja. Kita marahnya bukan karena gerejanya nggak boleh dibangun. Nggak urusan kalau ada gereja di Bredel, masalahnya bukan itu. Ya masalahnya bukan masalah simbol ritualnya. Masalahnya adalah di negara yang katanya Pancasila itu ya kita tidak menemukan Pancasila. Itu masalahnya ya. Jadi Anda harus mengerti, bukan masalah dari bangunannya itu mau ada apa enggak, sebab ibadah kita di dalam roh kita. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, ikutin terus. Nah, Yerusalem atau kota damai ya, kota damai. Ya. Bahasa aslinya atau etimologi katanya adalah dari kata fondasi dan damai. Ya, fondasi dan damai. Tapi kata Salom sendiri sebenarnya artinya adalah dewanya orang Kanaan ya. Artinya sebenarnya dewa, nama dewanya orang Salim itu ya, adalah nama dewanya orang Kanaan. Yaitu dewa perdamaian. Yang dimaksud adalah begitu. Jadi kota damai atau fondasi untuk mencapai perdamaian. Wah, ini dia nih. Ya kan? Jadi kata Yerusalem adalah sebuah fondasi untuk menemukan perdamaian. Ya. Adalah sebuah fitnah, tadi dikatakan dalam suratnya kepada Raja Artasasta itu, bahwa kota ini ya isinya pengkhianat-pengkhianat dan pemberontak-pemberontak. Ya, kalau kota ini dibangun nanti isinya pengkhianat dan pemberontak tadi itu ya. Kan, memang banyak orang ingin menghancurkan damai itu. Ya, banyak orang ingin menghancurkan damai itu. Yaitu dengan apa? Dengan kebenarannya dia. Dengan ilusi dari kebenarannya dia. Makanya orang ribut, makanya orang bertengkar, makanya orang saling bunuh. Karena semua orang punya ilusi tentang kebenaran yang dia yakini. Ya. Makanya berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut anak-anak Allah. Ya, dia ini jangan suka gegeran. Ya. Kalau salah paham apa, komunikasi. Ya. Jangan dikut apa tersinggung. Ya kan? Jangan tersinggungan. Jangan perasa. Jangan pemarah. Jangan apa tersinggungan, namukan. Nah, terus bikin ulah. Kalau saya nggak dapat, kamu nggak dapat. Kita semua nggak usah dapat, bubar aja kita semuanya. Jangan. Ya. Ingat nasibnya banyak orang. Nggak kepikir panjang.
Tidak berpikir panjang orang-orang seperti ini. Makanya dia nggak bisa disebut membawa kerajaan Allah. Nggak bisa. Orang-orang orang-orang pemberita kerajaan Allah adalah orang yang mencintai perdamaian. Wong Pak Paul aja ribut terus, saya nggak ribut. Orang ributin saya iya. Nah, beda ya. Ribut sama diributin itu beda. Nah, ketika Anda diributin, responmu bagaimana? Ya kan? Ketika kamu diributin, responmu jangan terus membalas ikutin musuhin orang. Beda, ya. Jangan takut kalau orang ributin kamu. Jangan di framing, oh kita kudu damai, oh kita kudu damai. Udah diem saja, ya jangan di framing. Nah, kamu jangan di framing bahwa namanya agama, oh Kristen kan agama kasih, biar diculek matanya, biar dia pokoknya mengasihi, diem saja. Padahal sebenarnya bukan kasih, tapi karena takut. Ya kan, alasannya karena kasih, yang di sananya maunya kamu tuh nurut, dicolok, dikentutin, diapain, pokoknya kamu nurut, dikasih makan tai seperti kaca, kamu udah nurut pokoknya. Kan kasih, agama kasih. Sementara kamunya sendiri ketakutan. Kamunya tidak punya kasih. Kamu tidak melawan karena tidak punya keberanian. Kenapa tidak punya keberanian? Karena tidak punya kasih. Balik lagi. Sebab kasih tidak bersuka cita apabila ada ketidakadilan. Gitu ya. Jadi ini ilusi. Anda bersembunyi di balik kata kasih, padahal sebenarnya takut. Tapi mungkin kan kita mengasihi, itu ya kayak si siapa Kapten Edward Limbong gitu ya. Itu munafik banget itu ya. Jangan ya. Kita bersembunyi di balik kasih, sementara dia sudah bikin apa. Banyak orang bersembunyi di kata kasih ya. Sementara apa yang sudah dia buat, nggak bikin apa-apa. Itu bukan kasih. Dia nggak bikin apa-apa kok cuma ngoceh-ngoceh doang. Orang punya kasih itu kayak saya bertindak. Kasih itu selalu menghasilkan satu karya. Bukan cuma ngoceh-ngoceh doang mah kayak tunggale. Ya, itu yang itu ya, seorang kapten pilot gitu ya. Cuma ngoceh-ngoceh doang. Kritik sana, kritik sini. Orang yang berbuat dikritik sama dia sendiri nggak ada kerjaannya. Nggak ada apa yang dia perbuat untuk mewujudkan kata kasih yang dia bicarakan itu. Nggak ada. Jangan seperti itu. Kasih itu kudu ada tindakan nyatanya. Ngampuni istrimu, ngampuni suamimu, ngampuni anak-anakmu, mengampuni adikmu, ngampuni. Diakonia dengan militan. Kasih itu harus ada wujudnya. Kasih itu selalu bertindak ya. Kasih itu selalu ada pada mulanya. Kasih menciptakan, create sesuatu. Kasih itu selalu create sesuatu yang baik, yang positif. Kasih itu tidak diam saja sambil kritik sana, kritik sini sama orang yang berbuat. Dia tidak bisa berbuat, ada orang berbuat dikritik sama dia. Ya, siapa lagi itu? Wah, banyak itu ya. Satu-satu, sengaja saya sebutkan satu-satu supaya Anda tahu bedanya ya. Saya sebutkan satu-satu supaya tahu Anda bedanya. Bukan menghakimi, bukan. Ya, supaya Anda jangan mau di-framing sama orang-orang demikian. Yang cuma ngomong tetapi tidak ada tindakannya. Karena apa yang kita imani itu harus ada tindakan nyatanya. Anda mengimani kasih, Anda percaya bahwa kasih itu yang mulia kan, tapi Anda tidak bertindak, cuma diem saja. Itu bukan kasih. Cinta itu menghasilkan sesuatu. Cinta yang tidak menghasilkan itu bukan cinta. Ya. Cinta yang tidak menghasilkan itu bukan cinta. Cinta itu selalu create something dan selalu positif. Ya. Kalau saya tuh demo, ya itu namanya. Makanya saya waktu ada demo-demo itu saya malas ya. Ya cuman nggak apa-apa kita hargai orang keberanian ini. Ternyata duit juga kan, ujung-ujungnya kan. Orang-orang begitu tuh wis ditunggangi duit semua. Saya bilang hati-hati ya, saya udah jaga-jaga, ternyata duit semua. Udah kita coba kan Gelarua kemarin kan sama grupnya Amin Wijaya, Sorengki, siapa lagi itu kan. Nah ya duit aja. Maju tak gentar membela yang bayar kan. Bukan demo-demo, karena demo-demo itu bisa ditunggangin. Udah bahaya. Makanya saya bilang saya tuh kurang serem untuk kalian demo-demo itu. Cuman nggak apa-apa, ini kita pengen lihat kalian seperti apa.
Kita hargai keberanian kalian menyuarakan kebenaran. Nah, kasih itu create something. Banyak orang menuduh saya, ya kan. Tetapi pertanyaannya, apa yang sudah kamu buat? Apa yang sudah saya buat? Apa yang sudah kamu buat? Oh, itu tantangan yang tidak ada, yang hampir tidak orang bisa jawab itu. Kecuali dengan retorika. Oh, bukan sombong. Ini kita lagi cerita ya. Kita lagi mau cerita. The real foundation of peace. Fondasi basic dari damai itu apa? Ya, banyak orang minta damai, minta damai, minta damai, tapi dengan cara makan hati, framing dengan framing itu akhirnya nggak damai. Nanti tiba-tiba boom di belakang meledak, nggak tahan. Ya, suami istri, diam. Ya, supaya jangan ribut lah diam. Supaya jangan ribut diam, tiba-tiba minta cerai. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak bisa menyalurkan. Akhirnya nggak tahan juga, bunuh diri, akhirnya selingkuh. Nggak pernah ribut, tapi akhirnya selingkuh, nggak tahan. Ya kan? Meledak. Ya, diam, pokoknya digenjot, akhirnya meledak. Dalam gereja, saya akhirnya meledak. Saya sudah diam, saya sudah ngalah supaya jangan ribut. Karena diemmu itu bukan diam karena ikhlas. Diemmu itu memendam sesuatu. Katanya, oh nanti Tuhan akan bela. Kamu berretorika. Wah serem. Wah, kalau Anda ngerti yang saya ngomong ini ya. Berretorika. Oh, nanti Tuhan yang membalas. Itu retorika. Memang pembalasan hak Tuhan. Kita jangan membalas. Tapi kamu harus punya iman. Tindak. Apa? Cinta. Dengan cinta. Tindakanmu itu dengan cinta. Yang paling kelihatan adalah memberi makan musuhmu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berilah makan seterumu jika ia lapar. Karena itu adalah tindakan positif. Kalau kamu cuma bilang kasihilah musuhmu, so what? Akhirnya dipendem, meledak juga di belakang. Tetapi firman Tuhan berkata, berilah makan seterumu jika dia lapar. Itu aksi, itulah fondasi dari cinta. Itulah fondasi dari damai. Ya. Orang akan datang untuk merusak damai. Pagi-pagi bangun istrimu bikin masalah, nanya itu bayar tagihan, ini itu, wow, cicilan ini, wah pagi-pagi bangun udah cari ribut. Dipendem tiap hari, lama-lama digaplok istrinya. Dipendem soalnya, dipendem, jangan dipendem, salurkan, jangan ya. Pagi-pagi jangan cerita tagihan, amali. Kita sukmanya baru ngumpul, baru melek begitu, diceritain tentang tagihan ini, tagihan itu, jangan. Dibikinkan dulu pagi-pagi, bangun, kasih kopi, dibikinkan gorengan, udah duduk sih makan. Gimana Pak? Kita pagi, nah baru kita cerita, udah ada, langsung udah ngumpul, ya udah 1-2 jam, cerita masalah-masalah, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yuk kita cari solusinya. Dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan. Itu balik lagi, ya, fondasi dari damai, fondasi Yerusalem, fondasi dari damai adalah sebuah komunikasi, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama, hubungan dua arah, kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Komunikasi. Hubungan dengan sesama. Anda nggak rawat hubungan itu, komunikasimu ruwet. Hari-hari ini kita banyak tontonan gratis ya, drakor. Kalau kita sore dulu isi saya, ya anak dulu tak tegur ya. Tiap sore nontonnya gosip artis Ivan Gunawan, artis siapa nih kita Willy, siapa lagi. Tiap sore nontonnya dulu itu ya. Jangan nanti otak kamu sini gosip tok nih. Jangan nonton YouTube-nya, saya udah nggak nonton gitu aja. Jadi kalau tanya artis apa segala macam kita blank.
Jangan. Sekarang Anda digosipin sama ya, apa pendeta-pendeta yang bikin begitu. Nah iya, berebut janda, rebutan janda. Jangan. Semua karena nggak komunikasi asal-usulnya. Ditutup komunikasinya. Ya, saya nggak mau lagi komunikasi. Sudah. Tidak akan ada damai. Tidak akan ada damai. Adanya dipendam ketika bunuh-bunuhan. Komunikasi yang di stop itu. Kenapa? Karena cinta itu ya adalah sebuah hubungan dua arah. Kita boleh salah paham. Kita boleh tidak suka. Kita boleh jangan pernah putuskan cinta itu. Ya. Komunikasi itu jangan diputuskan. Biarkan open. Suatu ketika salah satu akan menghubungi yang lain, mencairkan komunikasi itu. Jangan diputus. Kalau diputus nanti nggak akan terwujud, nggak akan bisa dirawat. Cinta itu harus dirawat, merawatnya dengan komunikasi, ya, dengan ngomong. Dari ngomong yang kasar sampai ngomong yang baik, ya. Pilih kata-katanya. Ya dipilih. Tidak selalu harus ngomong baik-baik, kadang-kadang kita harus keras, tegas. Tidak harus selalu ngomong yang lembek-lembek. Enggak, tetapi nanti ada satu titik kita harus ngomong dengan benar setengah berbisik. Kita kalau sudah malam, saya ngomong sama Ana, enggak akan, Ana, baca apa? Enggak akan begitu. Malam-malam bisik-bisik di kupingnya, ya kan? Kalau pagi-pagi bisik-bisik dulu, nanti tambah siang tambah keras, ya kan, tambah banter. Ya, namanya kita orang sama-sama orang Tegal yang ngomongnya kayak orang berantem. Ya, orang Tegal yang ngomongnya kayak orang berantem, ya kan. Biar kita di Eropa juga ngomongnya di rumah kayak bahasa Inggrisnya Inggris Tegal. Yang berantem meluk-kutuk. Singtek, English Tegal, ya kan? Engtek, English Tegal. Engtek, ya, tetap meluk-kutuk, ya, kayak orang berantem. Malam tetap dengan meluk-kutuk, kita malam ya bisik-bisik. Ya, kalau enggak dimarahin tetangga soalnya. Komunikasi ya, komunikasi. Itulah fondasi. Lah bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Doa, itu bukan doa. Kan kemarin sudah diajarin bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu dengan mengasihi musuh-musuhmu. Ya kan? Berilah seturmu makan biar dia lapar. Kalau seturmu lagi jatuh, jangan disorakin. Musuhmu lagi jatuh, jangan disorakin. Ikut berempati. Ya, musuhmu lagi kepaten, syukur mati sisan, lebusan neraka sisan. Ya, mayate ojo dikubur. Busuk mambu sisan. Jangan, kutuk lagi kan jadinya kan. Jangan. Tunjukkan empati kepada musuhmu. Ya, tunjukkan empati. Itulah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu bukan ada berdoa 4 jam. Bukan. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, saya jamin ya, Anda yang mempraktikkan yang saya ngomong tadi ya, berilah makan bila seturmu lapar, tunjukkan empati kepada musuhmu. Ya, tunjukkanlah empati kepada musuhmu saat dia jatuh, saat dia terpuruk. Ya. Daripada Anda yang doanya sehari 4 jam, Anda akan lebih ketemu Tuhan yang pertama tadi. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu bukan di kamar doa 4 jam sehari. Enggak ada artinya. Tapi kan itu keintiman dengan Tuhan. Ya intimnya bagaimana coba? Ya, kayak Erastus Adono bilang kan namanya bercumbu dengan Roh Kudus. Ya itu akibatnya itu tadi bercumbu dengan Roh Kudus, bercumbu. Ya kan? Masturbasi. Akhirnya masturbasi rohani kan? Karena namanya intim dengan Tuhan yang tidak kelihatan, berarti kita bertindak nyata
di dalam perseteruan itu kita tetap tunjukkan kasih. Orang boleh salah paham, orang boleh kaget, terkejut. Tapi jangan hatimu ingin menghancurkan orang lain. Jangan ya, orang boleh salah paham, orang boleh mengkritik. Tapi jangan hatimu ingin menghancurkan. Nah, Yerusalem itulah fondasi dari damai. Yaitu kasih. Dari kasih, kasih itu harus dirawat. Dirawatnya dengan apa? Dengan komunikasi dan empati. Ya kan? Fondasi cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama dibangun dengan komunikasi. Jangan pernah putuskan komunikasi. Ya kan? Kalau ada yang tadinya baik, cuma gara-gara komunikasi nggak lancar, bisa ruwet loh. Makanya ya suami istri, ya jangan percayakan konselingmu kepada pendeta 100% atau pada psikiater, jangan. Itu hanya tools. Tapi jangan Anda terus ngeluh-ngeluhkan pendetamu, lebih percaya sama pendetamu daripada suamimu atau istrimu. Hati-hati, bisa jadi orang ketiga, ruwet. Ya, ruwet. Itulah sumber konflik komunikasi terbesar, orang ketiga, bahkan sekalipun pendetamu sekalipun. Ya. Itu komunikasi jangan sampai terdistorsi. Makanya saya tuh kalau ada orang kasih informasi ke saya filter ya. Orang kasih laporan ini, enggak lah, enggak begitu. Selalu ya saya dengar, tetapi saya lihat begitu ini orang ini sudah mau ngadu domba, sekak nama saya. Enggak lah, saya enggak butuh informasi sampah. Karena itu kan mengadu domba, maka itulah sebabnya ya saya selalu positif ke orang lain. Enak, orang kalau selalu positif ke orang lain itu enak ya. Nggak jelek pikirannya, nggak dikit-dikit jelek. Jangan-jangan kita mah nggak mau ya berpikiran jelek sama orang. Ya. Terus komunikasi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Itu apa? Dengan memberikan empati kepada musuhmu. Ini kan selalu cerita ada Tuhan ya di dalam konflikmu. Lu akan ketemu Tuhan di dalam konflikmu. Atau ketemu setan. Nah, kan pertanyaan itu kan. Dalam konflikmu kan kamu ketemu Tuhan atau ketemu setan. Ada setan di situ. Ada Tuhan juga di situ. Dalam konflikmu. Dalam setiap kamu menyelesaikan konflik-konflik itu dengan cinta, kamu akan ketemu Tuhan. Setiap kamu menyelesaikan konflikmu dengan dendam, pokoknya kalau belum hancur, nah kamu akan ketemu setan. Yang tahu Anda sendiri, orang lain nggak bisa menilai. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda membongkar rahasianya orang, pribadinya orang, itu Anda ketemu setan. Itu dendam. Membongkar masa lalunya orang. Ya, ada orang yang suka membongkar masa lalunya ya. Orang lagi tutup, Tuhan bilang tutup. Ya, lupakan yang terdahulu. Firman Tuhan kan begitu kan, lihat aku membuat semuanya baru. Lupakan yang terdahulu. Kamu malah mau ungkit-ungkit masa lalu. Makanya kamu ketemunya setan terus. Setan itu selalu mengingatkanmu kepada masa lalumu. Ya Martin Luther pernah bilang begitu ya. Kalau iblis itu mengingatkanmu kepada masa lalumu, ya, selalu ungkit-ungkit masa lalumu, tunjukkan pada iblis masa depannya dia. Ada di neraka kan, maksudnya begitu kan. Iblis itu kan suka mengungkit-ungkit masa lalumu. Yang orang-orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu itu iblis ya. Orang yang suka ngungkit masa lalu itu iblis. Masa lalu itu sudah ditutup. Tuhan sudah tutup, sudah ampuni. Kalau minta ampun, tapi syaratnya minta ampun dong, bertobat. Dan tatap masa depan. Dan kasih tahu ya si iblis-iblis ini masa depannya. Orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalunya orang, ya itu nggak masuk surga loh. Serius, artinya dia punya dendam yang luar biasa. Bagaimana dia bisa dibilang punya keselamatan, punya Roh Kudus kalau dia punya dendam? Kan nggak bisa kan, orang udah mengampuni kan? Bagaimana dia dibilang punya pengampunan kalau dia punya dendam? Haleluya. Kiranya ya Yerusalem ada di hatimu, ya.
Itu nanti ada ceritanya lagi ya. Nah, besok kita lanjutkan lagi ya. Ada lagi ceritanya lagi tuh ya. Besok ada ceritanya lagi. Kita lanjutkan ya besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.